antara Dewi Persik dengan sang keponakan Rosa Meldianti rasanya bagai sebuah sinetron yang tak memiliki ending. Diawali dari kisah saling sindir-menyindir di media sosial, keduanya pun akhirnya saling lapor-melapor ke pihak yang berwajib. Baru-baru ini beredar kabar Rosa Meldianti sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dewi Persik akhir tahun 2018 lalu. Sontak kabar itu pun menjadi viral di media sosial dan menuai berbagai komentar di kalangan netizen. Kuasa hukum Meldi angkat bicara terkait penetapan Meldi sebagai tersangka. Lewat kuasa hukumnya, Meldi meminta untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Bagaimana klarifikasi kuasa hukum Rosa Meldianti Rudi Kabunang terkait penyelesaian kasus Rosa Meldianti dengan Dewi Persik? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, sekarang kita sudah bersama Bapak Rudi Kabunang, kuasa hukum dari Rosa Meldianti, ya, keponakan dari Dewi Persik yang statusnya udah naik jadi tersangka. Ya. Sebelum kita bertanya-tanya sama Bapak selanjutnya, kita lihat dulu ada artikel berikut ini. Meldi, si ular mendesis, loh kok ular mendesis? Resmi jadi tersangka. Nah. Bener gak sih Bang? Udah jadi tersangka sekarang statusnya? Ya, hari Jumat minggu lalu kami pernah diundang di sini pagi ya. Iya kan Bapak bilang katanya belum dapat surat resmi dari kepolisian kan? Soreannya baru tiba suratnya di kantor kami. Oke. Iya, jadi saya perlu informasikan bahwa sudah ada panggilan dan status klien kami tersangka. Oke, status kliennya tersangka. Nah, dan kabarnya siang ini Meldi akan memenuhi panggilan polisi ya? Iya, ada panggilan kedua dijadwalkan hari ini jam 11 atau 12 siang nanti. Status tersangka dengan ancaman hukuman berapa tahun Pak? Maksimal kalau undang ATE kan 6 tahun ya. Jadi artinya kalau di atas 5 tahun bisa masuk penjara dong Pak langsung Pak? Ya nanti kita lihat ke depan. Oh jadi ini undang-undangnya IT? Kalau pasal 310, 311 ancamannya kan tidak sampai 5 tahun. Oke. Ya. Aduh, gue speechless ya. Iya, kenapa maksudnya nggak damai aja ya? saudara, ponakan, which is itu kandung DP sama kakaknya, ini ibunya Meldi itu Adik kakak. Kayak kandung ya. Ayah juga, si papi juga lagi sakit. Mudah-mudahan ada jalan tengah sih Pak ya. Tapi kabar katanya gini, ada laporan yang di Kepolisian Jakarta Selatan itu kelanjutannya seperti apa? Itu pelapor adalah Rosa Meldianti dengan terlapor saudara DP. Sampai saat ini kami sudah selesai memeriksa para saksi. Sekitar 4 orang dan sudah barang bukti kami sudah serahkan lebih dari 5 barang bukti yang kami serahkan. Mudah-mudahan ada perkembangan. Kalau kajian hukum kami, barang bukti yang kami miliki itu menurut kajian hukum kami ya, itu memenuhi unsur pencemaran nama baik. Jadi harusnya juga bisa jadi tersangka juga Dewi Persiknya gitu? Ya, kalau menurut kajian hukum kami, jadi arahnya ini ke depan di begitu. Polres yang berbeda Pak, menjadi tersangka Meldi di mana? Di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Ya. Sementara Bapak sama Meldi melaporkan DP lagi di Jakarta Polres Selatan. Jakarta Selatan. Berdasarkan tempat tinggal mereka atau area kejadian. Ya, kejadian itu di Jakarta. Di Jakarta di 2 wilayah berbeda, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Jadi kami mengambil melapor di Polres Jakarta Selatan. Di Polda Metro Jaya tetapi perkara itu dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Tapi mungkin Pak, kalau seseorang jadi tersangka kayak Meldi dan dia bisa melaporkan orang lain dan orang lain juga ikut jadi tersangka juga bisa ya dengan kasus. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi Sangat bisa. dua-duanya bisa jadi tersangka gitu ya. Bisa. Ini kan alat buktinya hampir sama. Semua ini melalui Instagram. Jadi alat bukti kami adalah Kita capturean IG. Oh gitu, kita sebenarnya kalau lihat kejadian ini sebenarnya kita bisa jadi realize kembali dulu DP ada kasus sama almarhumah Jupe ya. Iya. Dua-duanya masuk penjara Mas juga. Dudu masuk penjara. Masuk penjara. Aduh. Nah kita lihat ya statement dari Pak Polisi, check it out. Kemarin itu dari penyidik sudah melakukan gelar perkara. Artinya gelar perkara itu ingin melihat seperti apa kasus itu. Ya. Jadi setelah kita lakukan gelar perkara, setelah kita mendapatkan saksi ya, saksi dari korban, dari saksi-saksi yang lain dan saksi ahli ya. Kemudian juga ada beberapa barang bukti ya, ada screenshot ya tentang Instagram semuanya.
penyidik akhirnya menentukan bahwa kasus itu dinaikkan ke statusnya menjadi tersangka. Itu statusnya kayak gitu tuh. Bang, setelah ada statement dari kepolisian tadi, dari pihak abang nih Meldi ada komunikasi nggak sama pihaknya DP? Sampai saat ini belum, Belum. tapi dari keluarga pastilah ada komunikasi karena mereka Iyalah. hidup bersama di Jember. Bersaudara, Iya, iya. bersaudara ya. Ada kemungkinan untuk mencabut gugatan dari Dewi Persik? Kita lihat ke depan, saya tidak bisa memprediksi pihak sebelah karena kami konsen kepada pendampingan hukum nanti ke depan untuk Bang, sorry nih, Ya. nggak mendahului apa yang menjadi role-nya pengacara. Kayak abang kan gini sebagai pengacaranya Meldi, bagaimanapun kan mereka berkeluarga. Pernah nggak sih abang dari pihak abang sendiri menyarankan kepada Meldi untuk, karena kan dalam hal ini abang mewakili Meldi ya, udah deh damai aja bagaimanapun itu tante kamu, orang yang lebih tua gitu. Pernah nggak bang? Dulu kan kayaknya sempat ini ya Bang, sorry. DP sempat menawarkan untuk yuk mau nggak kita obrolin baik-baik gitu. Tapi yang saya dengar lagi tidak mau, menolak. Nah tapi setelah ada status menjadi tersangka ini, apa mungkin dari pihak Meldinya ada nggak mau untuk menemui Komunikasi ke DP abang, lagi gitu? Jadi kami selaku lawyer tidak mengedepankan semua itu proses hukum. Pada klien kami selalu, bukan sama Meldi saja, klien-klien kami lain, kami selalu menganjurkan adanya hubungan di Damai dulu damai. Dan itu sudah pernah dilakukan. Sudah. Pernah Abang dilakukan. sudah menyarankan itu juga ke Meldi. Saya sudah ketemu orang tua, ayah dari Meldi, ibu Meldi, dan mereka sudah pernah diundang ke Surabaya semua. Dipertemukan. Dipertemukan oleh kakek nenek mereka. Tapi kan waktu itu kan ribut tuh, katanya ada Nah, itu. barang-barang piring terbang. Nah itu, sukanya main terbang-terbang itu repot. Iya. Oh jadi sebenarnya sudah dilakukan jalan itu. Sudah dilakukan. Oh, Tapi tidak mentok. ketemu ya jalan Tidak tengahnya. ketemu, masih. Ada artikel nih kita akan lihat ya. Ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya dengan Dewi Persik, Rosa Meldianti menangis dan ingin berdamai loh. Kemarin bukannya Rosa Meldianti justru Menolak, menolak dan ngotot pengen ini Pak. malah menantang waktu itu kalau nggak salah. Iya. Siapa kalau yang menangis, saya belum tahu ya. Kemarin saya bertanya, kapan nangisnya? Katanya udah lalu-lalu. Tapi intinya semua itu ada niat. Iya. Niat dari Meldi, niat dari ibunya semua dan dari ayah kandungnya. Saya tahu bahwa mereka ingin memperbaiki hubungan, itu. Ingin Itu memperbaiki ada, hubungan. ya. Mudah-mudahan ya Bang. Ya. Harusnya memang sebenarnya hal ini tuh dari dulu-dulu sebelum ada pemanggilan sebagai tersangka. Aduh, kita doakan deh. Nah, kalau kita sudah mencoba telepon Medi, belum bisa. Oke, kita coba telepon Meldi tapi belum bisa. Gimana keadaan Meldi? Kenapa dia nggak mau ngomong, nggak mau ditelepon? Apa karena kemarin kan Apa masih shock? shock apa gimana? Nggak nyangka, mungkin nggak nyangka ya Bang. Kalau Abang sendiri dulu pernah nggak sih ngasih tahu ke Meldi bahwa ini nih kalau umpamanya diterusin kasusnya bisa Potensinya bisa akan aja seperti ini gitu. Bisa pernah nggak Bang ngasih gambaran? Sudah, jadi biasalah setiap siapapun adanya proses hukum, perubahan status itu pasti adalah pengaruhnya. Tetapi semua itu kan langsung saya ditelepon, Bang kita ketemu, saya memberi pemahaman hukum, terus memberitahu tentang kewenangan tugas, kewajiban saya melakukan pendampingan hukum, Iya. melakukan upaya hukum secara maksimal melindungi hak hukum dia ke depan. Jadi udah lebih tenang Semua lah. sudah diinformasikan ke Sudah Meldi. diinformasikan. Berarti sebenarnya dia udah tahu kalau umpamanya Iya. dia tetap keke akan bisa jadi seperti ini Iya. statusnya. Oh Ya. iya, ini ada yang terbaru, katanya ada postingan dari suami Dewi Persik. Boleh Kita kita, lihat lihat ya. dulu? Oke, kita lihat coba. Panjang. Oh panjang ya. Saya tidak pernah angkat bicara langsung tentang masalah sebelumnya atau yang sedang istri saya hadapi saat ini. Tapi bukan berarti saya tidak mendukung istri saya. Tapi kali ini saya benar-benar geram dengan berita yang tersebar di media sosial ataupun TV tentang seorang pengacara atau kuasa hukum seorang yang menyatakan atau meminta pembuktian tentang keaslian tubuh istri saya kepada pihak media. Oke. Oke, saya tegaskan itu sangat bodoh dan saya sebagai suami saya merasa dilecehkan dengan pernyataan itu.
perihal tubuh istri saya yang diragukan keasliannya. Itu jelas bukan hak Anda. Hati-hati loh, saya bisa tuntut Anda dengan pasal penyebaran hal yang berbau asusila, fitnah dan fakta yang berbau porno. Itu bisa dikenakan sanksi tertentu. Apalagi jika terbukti bahwa tubuh istri saya asli. Masa ada tubuh palsu? Tubuh asli. Hah? Oke, ini maksudnya gimana nih Pak? Jadi cara pandang hukum kan berbeda ya. Iya. Antara kuasa hukum kita, advokat atau pengacara. Cara pandang hukum kita terhadap suatu permasalahan, terhadap baik itu pelapor, terlapor, baik tindakan hukum dilakukan, baik itu barang bukti akan berbeda jika dipandang oleh orang awam. Orang awam. Ya. Jadi saya tidak bisa komentari karena saya dalam koridor bagaimana memandang dari sudut hukum terhadap barang bukti atau objek yang menjadi pelaporan. Jadi bukan bermaksud untuk melecehkan. Oh bukan. Jadi kalau ada sesuatu yang misalnya dituduh sesuatu palsu atau tidak, misalnya ya contoh. Kita kan perlu pertanyakan juga tentang hal itu kepada penyidik. Itu kewenangan penyidik akan memenuhi tidak, tapi itu semua itu kewenangan juga dari kuasa hukum atau Ini kenapa klien kami. abang menjawab seperti itu kan karena sebenarnya kalau kita nge-realize lagi ke belakang bahwa yang dituduhkan DP ke Meldi karena Meldi lewat sosmed memberitahukan gitu ya bahwa Iya. DP sudah melakukan ini oplas gitu ya Pak. Nah, tapi mungkin nggak Pak bagian tubuh diperiksa hanya untuk membuktikan palsu atau enggak dan untuk kepentingan kepolisian? Mungkin nggak? Bisa mungkin kan itu. Mungkin kan sepanjang penyidik memenuhi ataupun tidak gitu. Untuk Oh, gitu. membenarkan sebuah Ya. praduga ya. Ya. Oke, ya. Tapi itu cara pandang hukum kita. Supaya Oke. nggak dibilang Ya. fitnah kalau memang Ya. itu benar ya Bang ya. Ya. Tapi aduh kalau aku sih mah ya sama hal-hal kayak gini tuh jangankan saudara ya, sama orang lain pun aku nggak terbersit pengen bermasalah. malas berkonflik ya? Iya, maksudnya udahlah kalau memang masih ada jalan damai, apalagi ini hubungannya darah Keluarga. loh. Iya. Keluarga. Soalnya kalau Itu bisa sikap yang baik. Sikap kalau yang bisa diselesaikan dengan keributan, kenapa mesti ada perdamaian ya kan? Kembali lagi loh. Dia selalu begitu dia orang. Kebalik ya? Kebalik. Oh, salah. Kok bisa damai? Bila Kalau ada jalan damai. Ya, kalau bisa diselesaikan dengan damai, ngapain ada keributan? Loh, ya saya salah ngomong tadi. Lu kan salah Iya. deh. Dasar. Abang, tapi kalau soal laporan Meldi ke DP sendiri tuh gimana perkembangannya Bang? Yang mana? Soal laporan Oh ya, dari Meldi ke DP Meldi ya. ke DP-nya. Meldi GDP. Perkembangannya. Kami sudah memiliki 4 saksi. Barang bukti utama kami ada Sudah capturan diberikan. IG sudah diberikan. Dan beberapa video. Menurut kacamata hukum kami, barang bukti yang kami serahkan itu sangat memenuhi unsur adanya dugaan tindak Jadi pidana bisa jadi pencemaran. tersangka juga. Bisa yang itu tadi. Itu harapan kami. Tapi dari kalau kacamata- misalnya ternyata tidak jadi tersangka. nanti kita lihat ke depan lah. Oke, apa yang terjadi kira-kira? Kita lihat ke depan. Oke, Ya. ya udah. Terima kasih banyak. Salam Ya, buat makasih, Rosa Meldianti. Bang. Semoga Mudah-mudahan damai. sih damai. Semoga besok lagi datang ke sini Ya. udah nggak ada Udah tuntutan nggak ada, hukum, ya. udah berdamai antara keponakan dengan tantenya ya. DP Oke. salam juga buat Papi, mudah-mudahan Papi cepat sehat. Oke, sebelum ke bintang tamu yang hot lagi satu lagi, kita akan kedatangan bintang tamu seorang bocah yang lucu banget. Ini bocah kecil, lucu, imut, tapi jago gombal sama jago nasihatin orang dewasa. Bapaknya sakit. Nah, Aduh siapa sih? Oke. Pengen lihat. penasaran dong? Penasaran banget. Kita lihat selain Ya, tadi kita lihat pagi-pagi setelah pasti ini ya. happy.